Oke, inilah preview match antara Uzbekistan U23 melawan timnas Indonesia U23. Dan ya, ini adalah partai yang menentukan apakah kita bisa langsung lolos ke tahap final atau kita bisa mengunci untuk tiket Olimpiade Paris 2026. Dan peluangnya sangat besar untuk kita bisa lolos ke Olimpiade Paris 2026. Cuma ada 3 syarat ya yang bisa menjadi catatan untuk timnas kita untuk bisa menang terhadap tim Uzbekistan U23. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Nah, sebelum gue bakal membahas masalah nanti pertandingan antara Uzbekistan melawan Indonesia, gue pengen menyampaikan sesuatu terhadap panutan kita semua, yaitu Bung Toel gitu ya. Siap-siap, Anda akan kebakaran bukan jenggot lagi, tapi udah kebakaran seluruh badan kayaknya. Karena dipastikan kita bisa melawan Uzbekistan ya. Gue nggak bilang bahwa kita harus benar-benar pede. Pede harus, tapi kita nggak bisa harus sombong karena memang tim Uzbekistan ini nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Kenapa? Karena ya kembali lagi gitu loh. Pemain timnas Uzbekistan ya itu nilainya satu pemain Uzbekistan nih nilainya setara dengan satu timnas Indonesia U23 gitu loh. Jadi memang dari track record juga semua pertandingan Uzbekistan menampilkan permainan yang impresif gitu kan, tampil sangat menyerang gitu, dan juga ingat poin terpenting adalah Uzbekistan itu mempunyai kecepatan dan fisik yang bagus gitu ya, karena memang rata-rata pemain-pemainnya juga main di Eropa gitu loh. Dan apa yang menjadi catatan penting untuk timnas Indonesia supaya bisa menang di partai ini dan lolos ke laga semifinal? Pertama adalah pertahankan sistem permainan ya. Kalau gua selama ini gitu memperhatikan permainan timnas Indonesia mulai dari formasi 3-4-3 dan babak kedua itu gameplaynya dirubah menjadi 4-5-1 gitu ya. Itu membuktikan bahwa memang sebenarnya kita itu mencari poin di awal. Nah, ini yang poin paling penting, yaitu mencari poin di awal. Kenapa? Karena yang pertama itu bisa meningkatkan percaya diri pemain ya. Karena kalau beberapa match yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia dan rata-rata kita mencetak gol duluan gitu ya. Itu apa tingkat percaya diri pemain itu pasti naik gitu loh. Dan akhirnya mentalitas kita terjaga gitu loh. Dan ini yang gue pengen terhadap timnas Indonesia untuk bisa bagaimana caranya kita mencuri gol di awal dan mempertahankan sistem permainan yang sudah berjalan selama ini gitu. Nah, catatan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menutup kelemahan kita di sayap kanan ya. Baik itu kalau dipasang Rio Fahmi, Fajar maupun Kelly Sloyer gitu loh. Gue harap dari 3 pemain ini bisa mengimbangi pemain-pemain yang lain gitu loh. Karena beberapa kali timnas Indonesia dan terakhir itu lawan Korea Selatan kadang-kadang bisa salah passing gitu, kadang-kadang lepas bola, kadang-kadang telat untuk menutup ruang gitu loh. Dan kadang-kadang juga terlalu banyak tereksplorasi sehingga kita juga kalah dengan speed gitu loh. Nah, terutama pemain Uzbekistan ini keunggulannya dari kecepatan gitu loh, yang gue lihat selama ini ya. Deep Dan into jangan stoppage lupa, time. It poin was yang only half cleared by ketiga Al adalah Horsawi. And then bagaimana Notiev kita with some quick menjaga feet mentalitas ya, to put them into menjaga the lead. mentalitas Into the 11th minute of stoppage time, and setiap now it's been pemain caught in gitu loh. possession. Karena Uzbekistan have a good chance to capitalise gue sudah here. bilang untuk maju Gianov pada empat gitu ya. going Karena into the box, and he pulls his kalau shot just lihat wide. track record tim Uzbekistan itu pertama mereka jarang kebobolan gitu ya. Mereka jarang kebobolan dan ya keunggulan mereka adalah main-main bola atas juga gitu loh. Nah, kita kadang-kadang
suka kalah di bola-bola atas gitu ya, mengenai masalah fisik juga terutama ya. Tapi gue di sini berharap supaya mentalitas pemain ini tidak turun ya. Dan gue sering kali juga memperhatikan setiap timnas tampil, selalu tampil percaya diri gitu. Dan kalau gue lihat beberapa press conference dan segala macam, memang pemain-pemain kita itu dilatih juga ya untuk komunikasi publik, karena komunikasi publik pemain timnas Indonesia kita menurut gue sangat meningkat ya. Mereka hanya tidak berbicara masalah bagaimana every minute game bermain, tapi mereka juga selalu menampilkan bagaimana rasa optimis ya terhadap setiap lawannya supaya mereka bisa memenangkan pertandingan. Dan ini menurut gua keunggulan dari salah satu keunggulan dari Sintayong yang kita kenal terkenal dengan disiplinnya terhadap ya, terus juga dengan pemain pun dekat gitu loh. Jadi inilah yang perlu kita jaga bersama-sama. Apalagi komunikasi publik bagus ya. Semua pemain, apalagi terakhir Hernando itu eh, tidak mencirikan bahwa timnas Indonesia itu tidak punya komunikasi bagus. Ternyata bagus juga gitu loh. Nah mungkin itu 3 poin yang harus dijaga oleh para pemain kita supaya bisa tampil lebih lagi konsisten dan percaya diri, eh, apalagi yang dihadapi memang nggak mudah, yaitu Uzbekistan dan baru saja mengalahkan Arab Saudi gitu loh. Dan harapan gue setelah pertandingan ini, apapun hasilnya gitu ya, kita tetap harus mengapresiasi progres dari timnas Indonesia gitu ya. Dan gue harap jangan mengecilkan diri kita, yang penting lolos Olimpiade udah syukur juga. Ya enggak juga, kita juga harus mencoba bahwa kita juga bisa kok melangkah semifinal dan juara gitu loh. Dan apalagi gitu ya, kalau gue perhatikan sekarang tren positif di netizen Indonesia ini, masyarakat Indonesia terutama, ini sangat luar biasa gitu, responsif terhadap apa yang dilakukan atau apa yang jadi progres timnas Indonesia, dan itu yang perlu kita jaga gitu loh. Dan jangan sampai ya, ya kadang-kadang ketakutan gua adalah bagaimana ketika pelajaran gitu ya, eh, melawan Korea Selatan gitu loh. Apalagi kita punya chance lebih besar gitu ya, bisa mengalahkan Korea Selatan tanpa harus perpanjangan waktu gitu loh. Ini karena memang kita kurang pengalaman, pada akhirnya kita nggak bisa melihat celah gitu loh. Contoh, ketika memang ada salah satu pihak lawan yang di kartu merah dan tidak bisa bermain, at least hanya 10 pemain yang bermain, ya kita press aja gitu loh. Kita press, benar-benar kita itu tampil menyerang dan efektif gitu loh. Jangan sampai seperti kemarin kita tuh nggak pede gitu buat hal lebih ngepres lagi, karena memang sebenarnya ketakutannya adalah takut kena counter attack gitu ya. Cuman itu yang mungkin yang perlu ditingkatkan, karena dikhawatirkan ketika nanti lawan Uzbekistan gitu yang malam ini gitu, ini takutnya hal yang sudah terjadi di Korea Selatan itu terjadi lagi di Uzbekistan gitu loh. Kalau dari lihat segi permainan Uzbekistan itu sebenarnya nggak jauh dari eh, apa tim-tim yang pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Mungkin salah satunya Australia gitu ya, unggul di fisik, unggul di kecepatan gitu ya, dan strategi pun memang unggul juga gitu loh, dan pengalaman-pengalaman dari para pemainnya juga unggul gitu loh. Makanya ini yang perlu diantisipasi supaya pemain timnas Indonesia itu tidak sampai tereksplorasi di kelemahan kita gitu loh. Oke, mungkin segitu aja preview match antara timnas Uzbekistan U23 melawan tim Indonesia U23. Pokoknya kita apapun hasilnya kita terima, dan terus untuk selalu berprogres. Jangan sampai eh,
momentum ini hilang begitu saja karena hanya kekalahan gitu loh. Apalagi ini kekalahannya misalnya kalau kita kalah gitu, kita kalahnya terhormat di semifinal gitu, dan kapan lagi Indonesia mengukir sejarah seperti ini. Dan optimismenya adalah kita bisa juara dan mengunci tiket Olimpiade Paris 2026. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa selalu update tentang konten-konten kita di YouTube. Oke, terima kasih. See you next time.